Baik, selamat pagi. Buat semua anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita memulai pelajaran seni budaya secara daring di kelas 7 semester 1 SMP Negeri 1 Kupang tahun ajaran 2020-2021. Bersama saya yang akan mengasuh pelajaran seni budaya, Fernando Siga Asamau. Ya, kalian bisa sapa dengan Pak Ferdi. Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap safety, menjaga kesehatan kalian, biar proses pembelajaran daring tetap berlangsung secara baik dan membawakan hasil yang baik pula kepada anak-anak semua. Oke, hari ini kita akan belajar materi seni rupa. Ya, mungkin di semester atau di tingkat sebelumnya kalian sudah mengetahui seni rupa itu apa dan lain sebagainya. Kali ini Pak lebih detail lagi, lebih khusus, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sekali lagi, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk itu anak-anak silakan mempersiapkan alat tulisnya dan media pembelajaran sehingga kita bisa belajar dengan baik ya. Ya, dalam menggambar flora dan fauna, apa saja yang akan kita lihat? Yang pertama, kita melihat unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar. Ya, baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Pak pelajari dan berikan kepada anak-anak semua, yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur dan prinsip menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang berikut, menjelaskan unsur dan prinsip menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang berikut, memberikan contoh unsur dan prinsip menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang berikut, menguraikan unsur dan prinsip menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang berikut, menyebutkan unsur dan prinsip menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kurang lebih ada 6 tujuan pembelajaran kita. Semoga anak-anak bisa memahami tujuan pembelajaran kita sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Baik, materi pembelajaran di pertemuan yang pertama ini ingin menjelaskan apa itu menggambar. Ya, mungkin anak-anak sudah tahu menggambar, bagaimana anak-anak bisa menggambar dan lain sebagainya. Tetapi pengertian menggambar itu apa? Ya, apa yang dimaksud dengan menggambar? Jadi menggambar itu merupakan satu kegiatan meniru benda atau objek menggunakan coretan pensil pada sebuah kertas atau media lainnya. Ya, jadi anak-anak menggunakan pensil atau alat tulis apapun pada sebuah kertas atau media lainnya. Ya, coretan-coretan kecil. Itu dikategorikan sebagai menggambar. Apa yang dimaksud dengan menggambar? Yang berikut, dalam menggambar kita kenal juga menggambar ekspresif. Ya, menggambar ekspresi adalah mengungkapkan pikiran, ide atau gagasan, perasaan atau emosi dalam wujud wimatra yang bernilai artistik dengan menggunakan garis dan warna. Ya, jadi menggambar ekspresif itu menggunakan garis dan warna. Ya. Unsur yang paling menonjol dalam menggambar ekspresif yaitu garis. Selanjutnya yang ketiga, menggambar bentuk. Menggambar bentuk yaitu ungkapan pikiran, ide, gagasan, gejolak perasaan atau emosi dalam wujud wimatra yang bernilai artistik dengan menggunakan garis dan warna. Sedangkan unsur yang paling menonjol dalam menggambar bentuk yaitu bentuk itu sendiri. Jadi anak-anak di rumah sudah bisa membedakan apa itu menggambar, menggambar ekspresif, dan menggambar bentuk. Ya, menggambar ekspresif itu unsur yang paling menonjol yaitu garis, sedangkan menggambar bentuk unsur yang paling menonjol yaitu bentuk itu sendiri. Baik, kita akan melihat macam-macam atau jenis-jenis menggambar. Apa saja jenis-jenis atau macam-macam menggambar? Yang pertama, kita lihat ya, menggambar ilustrasi. Jadi menggambar ilustrasi merupakan usaha penambahan hiasan pada suatu karya cetak dengan menggunakan gambar-gambar menjadi lebih jelas. Pak memberi contoh langsung. Contohnya Pak ingin menggambar ilustrasi lingkungan sekolah atau menggambar ilustrasi tentang suasana kota. Ya, kita balik. Kalau di sekolah Pak ilustrasikan
menggambar supaya lebih jelas, Pak, lebih detail atau lebih terperinci. Oh, menggambar ruang kepala sekolah, menggambar ruang guru, menggambar ruang kelas, menggambar toilet dan lain sebagainya. Jadi itu mengilustrasikan kepada orang yang melihat hasil gambar kita agar dapat memahami lebih baik. Yang kedua, menggambar figuratif. Apa itu menggambar figuratif? Yaitu bentuk meniru wujud benda yang berasal dari alam. Contohnya, yang poin yang kedua ini pasti anak-anak paling suka ya. Misalnya menggambar figuratif pemandangan alam. Pasti ada gunung, atau ada yang suka gambar hutan, sunset, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori menggambar figuratif. Yang ketiga, menggambar abstraktif. Adalah bentuk figuratif yang digayakan atau diubah bentuknya. Ya, kalau anak-anak sering ke tempat pameran gambar, itu gambar-gambar abstraktif itu banyak yang muncul. Misalnya, gambar-gambar dengan bentuk zigzag. Ya, padahal itu mereka ambil konsepnya dari alam yang ada. Misalnya ular ya, digayakan zigzag. Ya. Di poin yang ketiga ini menggambar abstraktif, menggambar figuratif dan menggambar ilustrasi, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu ruang gambar. Ya. Ada 3 jenis ruang gambar. Yang pertama, ruang abstrak itu sendiri, yaitu ruang yang menyimpang dari wujud benda alam. Ya. Yang berikut, ruang positif, yaitu ruang yang diisi atau ditempati oleh wujud bentuk. Ini contohnya ruang kelas atau ruang di mana kalian duduk sekarang. Itu kalian bisa menempati di dalam, bisa taruh kursi, meja, komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir, ruang negatif, itu ruang yang mengelilingi wujud bentuk. Ya, ruang negatif, ruang yang mengelilingi wujud bentuk. Misalnya, kalian sering ke pantai melihat pembatas-pembatas atau pemecah ombak itu. Ya, terdiri dari beton-beton persegi atau segi empat itu kalian tidak bisa masuk di dalamnya, tetapi kalian bisa mengelilingi benda itu. Itu yang dimaksud dengan ruang negatif. Next, yang berikut kita masuk di poin yang berikutnya, itu unsur-unsur menggambar. Ya, anak-anak seperti manusia, tubuh manusia ini terdiri dari berbagai unsur, ya, sehingga bisa membentuk satu wujud, yaitu manusia. Begitupun menggambar, terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, titik. Unsur yang pertama, titik, yaitu unsur seni rupa 2 dimensi yang paling dasar. Nah, ini titik ini Pak, ada birih. Contoh, titik di sini. Yang berikut, yang kedua adalah garis. Garis itu merupakan barisan dari titik yang memiliki dimensi memanjang ke arah tertentu dengan dua ujung terpisah. Ya, lihat ini. Titik yang Pak berikan memanjang dari sini sampai sini, ya, membentuk sebuah garis. Ya. Walaupun dia putus-putus, tapi ini garis. Disebut garis putus-putus. Next, yang berikut bintang. Yang berikut bidang. Adalah bentuk 2 dimensi yang berbentuk karena pertautan garis yang membatasi satu bentuk. Ya, ini garis, kalau ujung dengan ujung bertemu membentuk satu bidang. Bidang persegi dan lain sebagainya. Yang keempat, ada warna. Warna itu kesan yang timbul karena ada pantulan cahaya pada mata. Ya. Jadi kalau anak-anak suka lihat pelangi itu karena ada cahaya. Begitu warna yang muncul ini karena ada pantulan cahaya pada mata. Ya. Jadi mata kita diberi secara istimewa oleh Tuhan sehingga bisa menebak warna-warna yang ada. Berikut yang kelima, ada tekstur, yaitu nilai raba dari suatu permukaan. Nilai raba itu sama arti dengan halus kasar dari suatu permukaan, ya, atau licin dan lain sebagainya. Yang keenam, ada gelap terang. Gelap terang menjadi salah satu unsur menggambar karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu benda atau objek. Ya. Jadi gelap terang ini muncul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang diterima
pada satu objek. Ya, jadi semakin banyak cahaya, maka semakin terang. Sedangkan sebaliknya, semakin sedikit cahaya, maka semakin gelap. Itu anak-anak bisa pahami dan mengerti. Yang terakhir ada model. Model adalah objek yang dijadikan sebagai acuan untuk menggambar. Ya, model. Misalnya anak-anak mau menggambar pohon kelapa. Anak-anak harus tahu model pohon kelapa itu seperti apa, daunnya seperti apa, apakah buahnya bentuknya seperti apa, dan lain sebagainya. Tahu model dulu, baru bisa menggambar. Oke, sampai di sini sudah mengerti anak-anak. Harap kalian bisa mendengarkan materi yang Pak berikan dan bisa memahami. Jika kurang jelas, silahkan kalian memberi komentar di bawah video ini langsung. Dan ini adalah pengamatan gambar buat kalian. Ada gambar flora, fauna, dan alam benda. Dan kalian bisa mengamati kira-kira apa saja yang bisa kalian lihat. Apakah ada unsur dari menggambar yang nampak pada gambar-gambar ini? Silakan anak-anak, silakan amati dan berikan komentar kalian di bawah video ini langsung. Ya, jadi komentar kalian itu sebagai absen yang akan Pak berikan di bawah ini. Terima kasih banyak, dan terakhir Pak akan berikan tugas sebagai materi yang memperdalam pembelajaran hari ini, dan semoga kalian bisa mengerjakan. Ada 5 nomor tugas pilihan ganda dan semuanya sudah Pak kupas secara tuntas dalam materi ini. Silakan menjawab dan masuk dalam Google Classroom Anda dan kerjakan berdasarkan form yang diberikan oleh Pak Ferdi. Ini adalah tugasnya. Terima kasih.